Halo, apa kabar Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kalian semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Capricorn tentang energi kehidupan kamu baik di karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, tidak semua harus resonate untuk kalian. Ambil dari segi hikmahnya dan ambil dari segi positifnya juga ya. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter. Oke, untuk Capricorn. Capricorn. Oke. Oke, di sini aku lihat ada High Priest, ada Four of Pentacle, Two of Swords, dan ada Ace of Pentacle ya. Ada The Sun, ada King of Cups, ada Five of Swords, dan ada The Wheel of Fortune. Oke, bottom of the deck ada Six of Cups. Ngomong masalah Six of Cups. Oke. Ada seseorang dari masa lalu kamu ini kayaknya akan kembali, atau bisa saja ini kamu lagi kangen dengan seseorang atau seseorang yang kangen sama kamu. Nah, ini. Oke, ngomong masalah Six of Cups ini sendiri jadi tentang itu tadi ya, nostalgia. Nah, lagi keinget masa lalu atau orang dari masa lalu keinget kamu, atau bisa saja di sini ada orang masa lalu itu kembali dalam kehidupan kamu. Ya. Dan kalau aku lihat di sini dengan hadirnya Six of Cup ini sendiri kayak ya itu ya. Ada sebuah kebahagiaan dimana kayak dulu kamu merasa bahagia, kamu dulu tuh merasa kayak seneng, ada suatu kenangan-kenangan di masa lalu kamu ini ingin kamu ulang kembali. Nah, masa-masa lalu kamu. Jadi ini tidak harus tentang asmara ya. Mungkin kamu ingat teman kamu lagi keinget keluarga kamu yang jauh, keinget sama intinya itu seseorang yang udah lama banget gak kamu temui. Nah, ini jadi ingin kumpul-kumpul lagi dengan family mungkin yang saat ini nggak bisa mudik. Ya, ngomong masalah the High Priestess. Oke, memang di sini kamu kayak ada sesuatu yang kayak memang kamu nggak bisa ketemu dengan orang tersebut ya, atau nggak bisa ketemu dengan sanak saudara. Di sini kamu memang lagi ya dipikir-pikir dulu lah ya, kalau menurut aku, karena terkadang itu di situasi saat ini iya kalau baik, kalau enggak. Nah, itu ya, kalau situasi ini menguntungkan untuk mereka, terkadang memang ada keinginan untuk pulang, ada keinginan untuk mudik, kumpul bareng keluarga lagi, tapi karena ada beberapa kondisi di Capricorn ini sendiri kayak aduh nggak bisa kumpul ya. Atau memang di sini jauh dari pasangan ya, jauh dari seseorang yang memang kamu sayangi, entah itu memang bukan harus dengan pasangan, tapi mungkin kamu udah janjian ketemu tapi nggak bisa. Nah, ini di sini memang dengan hadirnya High Priestess ini kayak untuk lebih ke arah berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum kamu pulang, berpikir dulu sebelum kamu ketemuan, berpikir dulu sebelum kamu ngajak ketemuan. Nah, ini ya, karena mungkin ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, itu tadi ya, kalau aku bilang seperti itu. Oke, ini tentang masa lalu ya. Soalnya di sini aku lihat ada Five of Swords, yaitu ada suatu kondisi di mana kayak kamu ini merasa bahwa
emang nggak bisa. Nah kayak gitu, kayak ada sesuatu yang kayaknya ya udah deh, kayaknya memang harus 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 menyerah aja deh. Ya deh, kayaknya memang nggak bisa dulu deh untuk ketemu. Ya udah deh, kayaknya memang nggak bisa untuk begini dulu deh. Nah ini kalau ngomong masalah tentang kehidupan kamu, karena di sini ngomong masalah kehidupan bisa seputar segala sesuatu ya. Aku ngomong dulu masalah karir. Nah, ngomong masalah karir, ada King of, oh sorry, karir untuk Capricorn. Oke, Capricorn di sini ada the sun ya. Di tengah tebaran di sini kalau ngomong masalah the sun, berpikir positif. Intinya untuk Capricorn, coba untuk berpikir positif dalam segala sisi. Dalam segala sisi. Ya, dalam semua sisi, dalam semua kehidupan kamu, entah itu karir, keuangan maupun asmara kamu di sini, ya, ataupun berpikir positif tentang kehidupan kamu. Dengan harinya the sun ini sendiri, percayalah. Nah intinya seperti itu ya, jadi kayak ada motivasi untuk diri kamu sendiri. Cobalah untuk memotivasi diri kamu sendiri. Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu, baik atau tidak baik dalam kehidupan kamu, cobalah untuk berpikir positif. Pasti akan ada kebahagiaan yang bisa kamu raih. Di sini kalau bisa dibilang dengan the sun ini sendiri tentang kejelasan. Nah cobalah kamu berpikir positif. Apa sih yang ingin kamu lakukan? Apa sih yang ingin kamu raih saat ini? Apa sih yang menjadi cita-cita yang ingin kamu dapatkan saat ini? Nah ini, stay positif. Intinya seperti itu. Jangan takut dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ya, ambil dari segi hikmahnya itu tadi. Dalam perjalanan kehidupan kamu, ada mempertimbangkan baik dan buruknya dalam kehidupan kamu di sini. Seperti tadi ya, kalau aku lihat ada the Hierophant, ada the High Priest. Hierophant ini seperti High Priestess ya. Jadi kalau ini cobalah mempertimbangkan. Jadi sebelum, jadi intinya tuh jangan gegabah dulu, dipertimbangkan lagi ya, sebelum kamu melakukan sesuatu. Nah dengan hadirnya the Hierophant ini kembali, itu kayak seolah-olah pertimbangan lagi baik buruknya, enak gak enaknya ya. Ini bisa tentang segala sesuatu. Sekali lagi, ini bisa tentang keuangan, tentang apa itu, tentang karir kamu ataupun asmara kamu. Dan di sini kalau aku bilang, bisa saja saat ini Capricorn sedang menghadapi dua hal. Nah contoh ini kalau ngomong masalah pekerjaan kamu, ada yang udah kayak ingin menyerah dalam karir kamu di sini. Kayaknya udah menyerah, aduh kayaknya udah capek banget ya. Udah lelah banget ini, kayaknya aku ingin mundur. Aku lelah dengan kehidupan aku. Mungkin saja ada beberapa dari Capricorn itu mengalami apa ya, keterpurukan, entah itu di karir kamu, finansial kamu, maupun mungkin salah satunya di asmara kamu. Nah di sini kamu kayaknya udah menyerah aja gitu ya. Jangan. Stay positif di sini. Suruh stay positif. Intinya kayak gitu. Dengan hadirnya the Hierophant ini sendiri, kayak pertimbangkan lagi gitu loh. Kalau kamu keluar, dampaknya ke kamu itu nanti kayak gimana? Nah itu dipertimbangkan baik-baik ya. Kalaupun ini tentang keuangan ya, rasanya ingin menyerah, maka di sini diharapkan untuk bisa lebih stabil lagi, untuk mempertimbangkan dalam kata arti menata kembali ekonomi kamu. Di sini kamu menata lagi. Ini aku tahu bahwa sebagian dari Capricorn ini mengalami yang namanya seperti the Wheel of Fortune ya. Jadi intinya itu entah itu di karir ataupun di keuangan ataupun asmara kamu, ini seperti posisi pikiran dan hati kamu lagi banyak apa ya, kalau ombak. Nah kayak berombak gitu loh, naik turun, kayak belum stabil kalau menurut aku. Atau bisa saja ini tidak hanya tentang pikiran dan bukan tentang pikiran dan perasaan. Ini bisa saja emosional kamu yang gak stabil, keuangan kamu yang gak stabil, hubungan kamu yang gak stabil ya. Dengan hadirnya the Wheel of Fortune ini sendiri, aku harap apapun ya, aku lihat di sini juga sebagian dari Capricorn mengalami kegelisahan ya, mengalami kegelisahan, entah itu dari segi apapun, aku nggak ngerti. Yang jelas di sini sebagian dari kamu mengalami kegelisahan.
kayak seolah-olah kamu dihadapkan dengan suatu hal pilihan di mana semua hal ini mengandung resiko buat kamu. Nah ini ya, mengandung resiko. Jadi kayak mau ngambil jalan ke sini ini resikonya begini, mau ngambil resiko ini jalannya begini ya. Ini kalaupun masalah asmara ini ya, kamu lebih cenderung untuk mempertimbangkan apakah orang ini baik untuk aku atau tidak, karena di sini aku lihat ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu ya. Apakah orang ini baik atau tidak, entah ini entah ini orang dari masa lalu kamu atau memang orang dari masa kecil kamu, jadi udah teman lama ya, udah lama nggak komunikasi, dan tiba-tiba di sini aku lihat ada komunikasi lagi ya. Dan di sini kamu lebih untuk cenderung pertimbangkan kembali. Nah, pertimbangkan kembali kehadiran orang ini. Pertimbangkan dari segi baik dan buruknya, pertimbangkan lagi dari segi baik tidaknya buat kamu ke depannya. Dan dengan hadirnya the wheel of fortune, apapun yang kamu pilih, memang semua, kan aku bilang ya, semua jalan itu pasti ada resiko, tergantung kamu mau ngambil yang mana. Tapi kalau dari dalam diri kamu nggak bisa untuk tegas untuk mengambil resiko-resiko itu, kita menjadi orang akan stuck, kita nggak akan ada kemajuan. Jadi di sini dengan hadirnya the sun itu sendiri positif aja. Semua resiko itu pasti mengandung arti, mengandung makna, mengandung pembelajaran untuk diri kita untuk bisa lebih baik. Intinya seperti itu. Nah ini the wheel of fortune ya. Aku lihat terlalu banyak banget juga, bukan banyak ya, ada beberapa tebaran dari Capricorn ini tentang apa, major arcana. Jadi major arcana itu berhadapan dengan situasi dan kondisi. Nah itu tadi ya, berhadapan dengan situasi dan kondisi yang ini bisa saja sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu. Jadi ini bukan tentang seseorang, tapi tentang suatu situasi di mana kamu ini ngambil langkahnya ini baik nggak sih buat kamu ke depannya. Nah ini ya, tuh aku lihat untuk Four of Pentacle. Oke, ini ngomong masalah Four of Pentacle ini sendiri bisa tentang keuangan kamu. Di sini diharapkan untuk Capricorn sendiri dengan hadirnya Four of Pentacle ini, kayak kamu harus menyeimbangkan posisi keuangan kamu. Nah, menyeimbangkan posisi keuangan kamu. Di sini baik-baiklah kamu ya, baik-baiklah kamu untuk menyimpan yang namanya keuangan kamu. Intinya seperti itu. Terkadang soalnya apa, dengan hadirnya the Hierophant ini sendiri, ada beberapa dari Capricorn lagi bermasalah di keuangan. Nah ini dia, ada beberapa dari Capricorn bermasalah di keuangan. Bagi kalian yang bermasalah di keuangan, intinya itu apa, terkadang itu memang kita membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain. Nah membutuhkan bantuan dari orang lain, tapi sekali lagi ya, kehadiran the Hierophant ini sendiri ya, dengan kehadiran the High Priestess ini sendiri, kamu harus bisa jadi mungkin membutuhkan pinjaman dari si A, si B, atau si C. Dengan hadirnya the Hierophant dan dengan hadirnya High Priestess ini, cobalah untuk pertimbangkan lagi ya, kalau kamu bisa mengembalikan, kalau tidak. Jadi intinya menata lagi ekonomi kamu ya, karena terkadang ya kalau dia bisa pinjam, kalau dia bisa bantu kamu, kalau enggak. Nah ini ya, lalu aku lihat ada ini ada two of swords lagi, bingung ya. Kalau menurut aku memang ada perjuangan batin. Seperti aku bilang di sini, aku lihat ada semacam gelombang dalam kehidupan kamu, gelombang dalam asmara kamu, karir kamu, keuangan kamu. Ini bisa salah satunya. Gelombang dalam perasaan kamu, pikiran kamu, yang membuat kamu ini kayak setiap kali ada masalah ini kayak mengalami jalan buntu. Katakanlah mau butuh bantuan, ini ngomong masalah ekonomi dulu ya, butuh bantuan ke sana nggak dapet, butuh bantuan ke sana nggak dapet, akhirnya kamu confused sendiri, bingung, nggak tahu harus kayak gimana. Nah ini ya, kalau aku lihat seperti itu. Dan di sini kalau masalah yang namanya asmara, kan aku bilang ada sebuah pilihan dalam kehidupan kamu ya. Di sini kamu memang bingung, apakah aku harus menerima dia atau tidak, tujuan dia baik atau tidak, apakah dia bisa diharapkan atau tidak ya. Ngomong masalah King of Cup sih di sini, kalau ngomong masalah King of Cup ini tentang
orang ini sensitif ya, sensitif banget. Kalau ngomong masalah King of Cup itu kalau punya perasaan itu dia itu cenderung memang sayang banget sama kamu. Tapi ingat sekali lagi, King of Cup ini bisa kamu, bisa seseorang ya, bisa kamu, bisa seseorang. Akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu ya. Di sini orang ini intinya itu kalau bantu kamu itu bantunya dia itu memang karena kasihan ya, memang sama kamu, ya udah deh nggak apa-apa aku bantu kamu karena aku ingin begini begini begini. Nah ini ya. Dan kalau aku lihat dengan hadinya King of Cup ini sendiri, aku lihat orang ini ya, kenapa kembali dalam kehidupan kamu, karena orang ini belum bisa belum bisa move on. Ada semacam dia berusaha untuk membuka hati kepada orang lain pun nggak bisa. Nah seperti itu ya kalau aku lihat. Nah ini kamu cenderung untuk lebih waspada aja, intinya ya seperti itu. Kamu pilah-pilah lagi baik atau buruknya di sini. Oke, aku ngomong masalah yang namanya positif. Aku lihat ada Ace of Pentacle. Ace of Pentacle adalah suatu kehidupan yang baik ya. Menurut aku, baik dari kesehatan kamu, rezeki kamu, karir kamu. Nah, ini aku lihat cukup lebih baik di bulan Juni ya, intinya gitu ya. Bukan harus yang wow menjadi kaya raya atau seperti apa, tidak, tapi dari segi finansial lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Amin, semoga saja ya. Makanya di sini aku lihat harus lebih positive thinking. Ya, harus lebih positive thinking di sini untuk Capricorn. Itu dari segi apapun. Ya. Nih, sekali lagi itu kalau ngomong masalah single ataupun couple ya, untuk asmara seperti aku bilang tadi, baik buruknya dia, kamu memang harus lebih berpikir dulu sebelum melakukan suatu keputusan. Ya, kamu harus bisa memilah-milah apakah dia memang yang baik untuk kamu atau tidak, karena di sini ngomong masalah The Hierophant ini kayak dari buruk ya, dari segi buruk dan segi baik. Dari iman kamu sendiri, jangan mudah terkecoh. Nah, ini jangan mudah terkecoh. Ya, kadang orang ini bisa baik buat kamu, bisa tidak buat kamu. Intinya seperti itu. Tapi kalau aku lihat dengan hadirnya King of Cup ini sendiri, orang ini memang kalau ngomong masalah asmara, sayang sih sayang. Cuma terkadang kalau belum bisa namanya mengontrol emosi, nah ini yang akhirnya membuat apa? Menjadi pecemburu, menjadi kayak nggak peduli kamu mau kayak gimana, yang penting kamu nanti akhirnya masuk dalam sangkar gitu ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, yang bikin kamu kayak nggak bisa yang namanya apa, terbebas, nggak bisa bebas untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Nah ini ya, makanya ini ada jalan buntu di sini, kamu nggak tahu harus kayak gimana tuh. Jadi itu ya untuk Capricorn. Sekali lagi kita kembali lagi di sesi yang lain. See you next time.